Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati, ini rekan-rekan senior saya semua ini, Hakim Tinggi, Pak Irfan. Semoga dalam sore yang berbahagia ini kita selalu dilimpahkan rahmat, tentunya sehat ya. Amin. Salam Amin. kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma Allahumma Semoga shalli kita alaihi. mengucapkan amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini terkait materi kita, rasa-rasanya memang kita perlu lagi pendalaman materi SPP dan aplikasi penunjang lainnya. Jadi memang dua tahap saya buat, kemarin Mas Bagus, sekarang Pak Irfan. Pak Irfan juga sering dipakai oleh Badilak, ya, isi narasumber, nggak ada salahnya nih, bukan KKN nih, karena memang dia Ya. mampu, ya saya undang untuk memberikan sedikit lah oleh dari Irfan, nanti tentunya akan membawa kita mudah untuk menjelaskan kepada kawan-kawan, terutama kepada calon PP. Ya. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kepada Pak Irfan untuk bersedia memberikan presentasinya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah Assalamualaikum Irfan warahmatullahi menyampaikan, kita wabarakatuh. mendiskusikan masalah ini ya, tugas-tugas ya. Langsung Pak Irfan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak-Bapak Hakim Tinggi, ada Pak Wakapete, suatu kehormatan yang bisa memberi sharing tentang SIPP pendukung lainnya. Mudah-mudahan bisa memberikan Salam. warna baru ataupun nuansa baru, materi baru yang sekiranya dapat memberikan bekal yang terbaik lah untuk teman-teman semua. Teman PP Pak, nantinya Pak yang akan diberikan material Bapak-Bapak semua. Izin share screen ya Pak. Ini saya belum dapat co-host, jadi belum bisa share screen nih. Udah itu? Udah belum ya? Oh udah, oke. Udah kan? Sudah. Tunggu sebentar. Bisa terlihat Pak ya? Bapak semua di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan beberapa sharing tentang aplikasi pendukung dari SIPP. Di sini Bapak bisa dilihat aplikasi ini diberikan untuk narasumber diklat panitera pengganti ya Pak. Saya sedikit mengupas tujuannya supaya para panitera pengganti nanti memahami peran aplikasi mendukung kinerja panitera pengganti, mengidentifikasi paling nggak pendukung aplikasi pendukung yang tersedia di lingkungan peradilan agama, sama tiga itu meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi secara efektif, efisien. Nah, karena panitera pengganti, saya quotes itu penting untuk menjaga akurasi, efisiensi, sama profesionalitas proses peradilan. Nextnya ini sekedar ini Pak, ada aplikasi pendukungnya, yaitu di antara lain ada SIPP, ada APS Badilak, kemudian ada Ekor, ada beberapa PA menerapkan antrian sidang, ada Monef kinerja. Kalau di wilayah Banten ada Simerak, ada Sijawara pengawasan. Nah, tapi aplikasi yang saya bintangi itu tidak semua PA punya, dan bahkan ada PA yang mungkin lebih lengkap di PT Bandung, ada Sikabayan dan sebagainya. Ini kalau pentingnya teknologi itu untuk digitalisasi dokumen informasi, efisiensi waktu dan tenaga, kemudahan akses data, sama transparansi dan akuntabilitas. Ditambah sekarang SIPP sudah versi 5.56.4, integrasi Ekor, integrasi SIPP banding, integrasi kasasi sampai PK itu sudah terintegrasi di SIPP. Sedikit saya kupas tentang ilustrasi Pak, ilustrasi komunikasi data biar kita punya gambaran yang sama. Berangkatnya dari mana sih SIPP ini? Nah, kalau misalnya diilustrasikan, SIPP itu adalah yang sini Pak, ini data SIPP di tiap-tiap satker, itu dia terkoneksi dengan Ekor
arah komunikasinya dua arah itu SIPP bisa ngisi ke Ekor pun bisa ngisi ke SIPP. Dia dua arah komunikasinya. Jadi data dari SIPP bisa naik ke Ekor, data Ekor bisa turun ke SIPP. Dan SIPP banding juga sama Pak. Dia terkoneksi juga, data SPP tingkat pertama itu terkoneksi dengan data SIPP banding. Dan data itu bisa turun ke data SIPP tingkat pertama. Di Charter itu ada untuk pengolahan dokumen, itu namanya APS Badilak. Nah, APS Badilak ini dia hanya menggunakan data SIPP. Oh, ada kedengaran yang lain itu ya? Pak Tamrin. Boleh Pak, boleh di mute yang lainnya. Tolong di mute tuh. Di unmute apa tuh yang bocor itu? Iya, mengganggu suaranya. Iya, di apa aja di unmute itu. Iya, sudah bagus. Udah ya Pak. Oke, Ya. saya mute all dulu Pak ya, kecuali saya ya. Jadi saya mute dulu. Oke, tadi sampai di APS Badilak Pak ya. APS Badilak ini adalah aplikasi lokal di tingkat pertama yang penggunaannya itu menggunakan seluruhnya data SIPP. Tapi dia tidak mengisi data ke SIPP, jadi hanya alat pendukung yang sifatnya mendukung kinerja. Nah, itu jadi ini arah komunikasi data antara aplikasi SIPP, Ekor, banding sama APS Badilak, dan sekarang udah ada Siap Mahkamah Agung. Siap Mahkamah Agung juga terkoneksi sekarang karena upaya hukum elektronik sekarang sebelumnya dikirim dari SIPP. Kita next slide-nya. Nah, sorry. Ya, terlewat tadi. Nah, aplikasi SIPP di sini aplikasi pendukung Badilak, saya fokusnya ke aplikasi pendukung Badilak. Kalau kemarin katanya SIPP sudah sedikit dibahas ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika di akhir ada diskusi ataupun ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan, insya Allah kita bisa sharing ya. Nah, untuk APS Badilak, pertama dia membutuhkan data SIPP, data perkara, nomor perkara, nama-nama pihak. Jadi seperti data court calendar, data tundaan sidang, data mediasi, data saksi, itu harus ada dulu di SIPP untuk bisa digunakan pada APS Badilak yang dokumen itu. APS akan mengambil data yang dibutuhkan dari SIPP, ada yang data dari SIPP dan ada data yang berdiri sendiri. Misalnya data SIPP tidak menunjang data itu, maka dia akan membuat database tersendiri yang digunakan oleh APS. Tapi dia tidak akan mengisi ke SIPP karena SIPP itu sifatnya dia hanya diakses untuk dibaca saja. Langkah berikutnya itu adalah pencetakan dokumen. Nah, pencetakan dokumen ini dicetak dari APS dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh satker masing-masing dengan template yang standar Badilak punya ataupun yang sudah disepakati di satker itu sendiri. Nah, untuk APS tuh gambarnya seperti ini Pak. Untuk APS, halaman ini adalah halaman login pertama. Alamatnya bisa berbeda-beda dari masing-masing satker. Ada seperti IP address seperti itu, buka browser, nanti nama filenya umumnya adalah APS_Badilak. Nah, ini adalah tampilan awal untuk nama loginnya. Loginnya itu menggunakan ID SIPP masing-masing SIPP, apakah dia sebagai PP atau Panmut ataupun Panitra dengan akses terbatas sesuai dengan tupoksinya. Nah, kedua, ketika sudah login, tampilannya seperti yang ini Pak nih. Dia ada e-register, ada blanko, pelaporan, CPRD, cek akta, e-bundling. Nah, ini untuk panitra pengganti dia menggunakan blanko tambahan SIPP. Sebentar Pak, ini slide. Oke. Hilang nggak sih Pak saya? Nggak hilang kan ya? Masih saya bisa share screen ya? Masih. Masih nampak. Masih nampak ya? Oke. Nah, di yang ketiga, ketika kita memilih blanko tambahan SIPP,
tampilannya seperti ini Pak. Kebetulan nih saya aksesnya yang punya PA Pandeglang. PA Pandeglang ini awalnya seperti ini. Ada gugatan, permohonan, ada belangko standar kepanitraan, belangko berita acara sidang, ada mediasi, ada ikrar talak, ada belangko ekor, ada belangko lainnya. Sedikit saya gambarkan tentang belangko-belangko ini. Kalau untuk gugatan permohonan itu umumnya itu untuk dokumen awal sebelum perkara itu diterima, kayak sampul ataupun data awal para pihak, data umum awal itu bisa digunakan di sini. Tapi satker masing-masing beda-beda Pak. Nah, kemudian ada belangko standar kepanitraan. Belangko standar kepanitraan ini untuk belangko-belangko terkait dengan PMH, PHS, PJS. Belangko kepanitraan digunakan sebelum persidangan. Nah, ini untuk berita yang kedua ini ada menu berita acara sidang, isinya nanti adalah berita acara sidang. Nah, untuk mediasi ini adalah menu yang isinya seputar mediasi. Untuk ikrar talak ini adalah menampilkan perkara-perkara khusus yang ada ikrar talaknya. Nah, ini ada menu terbaru yaitu belangko ekor. Jadi khusus dokumen-dokumen BAS yang ekor menggunakan fitur ekor. Nah, untuk belangko lainnya adalah belangko lain yang tidak tercakup dalam menu-menu yang di atas. Nah, ini kalau tampilan tadi saya jelasin, gugatan permohonan isinya pendaftaran G, pendaftaran P, sama upaya hukum. Upaya hukum itu misalnya bikin akta banding, permohonan banding, yang pihak itu nggak bikin permohonan, tetap kan kita buatkan permohonannya dulu, langsung terbit aktanya. Nah, pendaftaran G, pendaftaran P untuk jenis perkara gugatan ataupun permohonan. Nah, karena kita fokusnya di panitera pengganti, pasti kita akan langsung ke berita acara sidang. Berita acara sidang itu ada 4 macam Pak, ada 3 macam ada tiga macam. Kenapa dibuat 3 macam? Untuk mempermudah klasifikasi proses pemilihan belangkonya. BAS pertama standar itu adalah untuk semua perkara berita acara yang template-nya sudah dibuat khusus sidang pertama. Nah, ini contoh Pak, ada BAS 101. Ini untuk nama tunda panggil T, oke, Pandeglang. Kami berikan spesifikasi khusus karena beberapa PA itu masih dulu kita ngambil semua dari Makajene. Yang sudah diedit pasti masing-masing satker punya ciri khas kode tersendiri dan ini bisa dirubah Pak. Perubahannya itu oleh admin satker masing-masing, file nama filenya apa, nah itu bisa dipergunakan. Ini adalah pilihan belangko sidang pertama. Untuk sidang pertama tunda panggil T atau misalnya tunda mediasi, ternyata dalam sidangnya P-nya ada puasa. Nanti kalau belangko yang kita pilih, maka template-nya langsung mengambil data dari SIPP dengan update data yang dibutuhkan. Saya next, ini ada berita acara lanjutan standar untuk sidang setelah sidang pertama. Kalau putus standar itu adalah BAS yang isinya ketika sidangnya sidang terakhir Pak, sidang MM, sidang kedua langsung putus atau sidang pertama langsung putus yang perkara goib, kita klasifikasikannya di sini di BAS putus standar. Kalau ini adalah modifikasi PA Pandeglang, dia ada berita acara sidang PA Pandeglang, cuma sebenarnya akan saya hapus nanti ini karena sudah kalau kita pilih ini isinya nyampur Pak antara sidang pertama, sidang kedua, sidang lanjutan sama sidang putus. Nah, itu akan membingungkan teman-teman PP lainnya. Kalau kami anjurkan udah cukup diklasifikasikan 3 sidang saja, sidang pertama, sidang lanjutan, sama sidang putusan. Kalau kita melihat seperti ini kan banyak pilihannya ini Pak, akan bingung para panitera pengganti ataupun hakim yang membuat putusan. Pilihannya pakai yang mana? Nah, kemudian masuk kepada mediasi. Mediasi ini untuk instrumen perintah mediasi.
formulir penjelasan mediasi, Pak. Nah, karena saya di Pandeglang dan Tangerang, di Pandeglang di Tangerang, di masing-masing ruang sidang itu sudah ada printer, Pak. Jadi formulir penjelasan mediasi ketika pihak itu hadir, PP harus dengan sigap langsung bikin formulir penjelasan mediasi yang bisa langsung ditandatangani oleh pihak. Jadi formulir mediasi kan formatnya itu pakai tanggalnya tulisan tangan, titik-titik-titik. Di PA Pandeglang dan PA Tangerang yang saya pernah singgahi itu sudah pakai APS semua. Jadi di ruang sidang ini mau mediasi langsung kita pilih formulir penjelasan mediasi, cetak, pihak langsung tanda tangan. Nah, ini adalah bas lanjutan standar yang isinya beragam. Ada bas lanjutan kuasa P tidak hadir, ada yang tunda jawaban mediasi, KM berhalangan. Jadi berita acara ini dibuat sesuai dengan kondisi fakta di persidangan, pilihannya seperti apa, maka kita pilih sesuai dengan kejadian yang ada di persidangan. Ini adalah bas putus standar untuk perkara-perkara yang sudah langsung putus. Ada pembacaan MM, ada perkara goib, ada sidang kedua putus first take langsung bisa di sini. Jadi cukup pilih yang kalau first take itu pilih yang bas sidang pertama tundaan, nggak pakai lanjutan lagi langsung keputusan. Jadi pilihnya yang di bas putus standar. Nah, perkara isbat nikah juga kita pakaikan di sini. Lalu bagaimana jika template-nya belum sesuai? APS itu adalah aplikasi pendukung, aplikasi yang didapat datanya dari SIPP, aplikasi buatan manusia yang bisa disesuaikan, bisa ditambahkan. Jadi tidak mutlak, nggak bisa ditambahin lagi. Itu bisa, Pak. Semua seandainya belum terpenuhi, nyata ada yang salah template-nya, redaksinya ada yang salah, itu bisa kita edit. Makanya pentingnya panitera pengguna itu akurasi data sama validasi ketika ini sudah dicetak, PP tetap wajib harus validasi hasil cetakan itu sendiri. Nah, ini untuk yang ikrar talak, Pak. Ada BA ikrar talak. Nah, walaupun saya ingetin teman-teman yang khususnya yang di panitera pengganti di PA Pandeglang, walaupun penetapan itu adalah produknya hakim, untuk mempercepat sidang ikrar, itu penetapan bisa langsung dikonsepkan. Jadi penetapan tuh kalau first take apalagi itu sudah bisa langsung dicetak sebelum persidangan dengan instrumen yang sudah ada. Nanti selesai sidang, setelah ikrar, berkas bisa langsung diambil oleh petugas meja 3, akte cerai bisa langsung diambil. Nah, ini untuk bas sidang ekor sesuai dengan SK Badilak yang 1465 dengan terus penyesuaian, Pak. Kami juga belum sempurna dalam template-templatenya. Ketika sudah ada kita buat untuk mediasi, kayak ini baru kami tambahkan kalau ekor kuasa hadir tunda panggil T, terus kuasa nggak hadir pasti panggil kuasa P. Ini jadi ragam berita acara itu bisa kita tambahkan dengan kondisi yang ada. Nah, di PA Pandeglang dan beberapa PA lainnya dan PA Tangerang sendiri, instrumen tuh udah nggak pakai tulisan tangan lagi, Pak, kecuali kwitansi. Instrumen sidang PP selesai sidang wajib menunda langsung di SIPP, bikin instrumen langsung setelah di ruang sidang langsung bikin instrumen tundaan. Instrumen tundaan tinggal pilih di sini, itu ada di belangko lainnya tadi saya sampaikan. Instrumen relas ini, instrumen panggil P, panggil T, PIP, itu kita tinggal pilih sepanjang SIPP sudah diisi, maka tinggal cetak. Cetak, verifikasi, kalau sudah tidak ada perubahan, langsung tanda tangan, berikan ke jurusita. Nah, pembuatan berita acara ataupun dokumen pendukung lainnya. Ketika kita sudah milih tadi, Pak, milih misalnya saya mau sidang pertama tunda panggil T. Pertama akan tampilan seperti ini yang paling belakang. Ada masukkan nomor perkara, jenis perkaranya P atau G, tahunnya 2025 atau 2024. Akan muncul pilihan yang pilih tanggal sidang di halaman depannya, dia akan pop up
pop-up itu muncul di layar lagi, pilih tanggal sidangnya, akan pelaksanaan sidangnya. Nah, ketiga, dia akan menampilkan, setelah kita pilih tanggal sidang, dia akan menampilkan data seperti ini. Ada ganti belangko, ada ganti nomor perkara. Ganti belangko, jika belangko yang kita pilih salah, tinggal klik ganti belangko. Dan kalau ini tinggal ganti nomor perkara. Nah, ini tinggal data-datanya dilengkapi, selesai lengkapi. Yang merah-merah ini sebenarnya ini kita ada akumulasi perkara. Jika perkara tersebut ada akumulasi cerai gugat plus isbat nikah, dia otomatis muncul isbat nikah di sini. Tapi itu tergantung dari masing-masing satker menyiapkan variabel. Yang dimaksud dengan variabel itu ini Pak, variabel-variabel ini adalah data-data yang masuk ke dalam belangko. Nah, isinya akan tersimpan, ini isinya. Tombol cetak ada di pojok kanan bawah. Kalau sudah lengkap semuanya, PP tinggal cetak. Nah, proses cetaknya itu muncul seperti ini. Ini tadi ada akumulasi yang dan tadi saya merahkan beberapa PA. Belangko tersebut jika tidak terpakai atau perlu dibaca kembali, perlu diberikan tanda merah. Supaya apa? Membedakan mana yang harus diedit dan mana yang menjadi tidak perlu diedit. Ini untuk template yang kami gunakan, identitas pihak itu sudah sama dengan template putusan yang SK 359 kalau nggak salah ya Pak. 39 yang tentang template putusan Mahkamah Agung. Jadi identitas sudah ada NIK, sudah ada tempat tanggal lahir, ada umur, pendidikan, dan sampai dengan tempat tinggal terakhirnya. Nah, ini adalah contoh belangko dokumen sidang pertama tunda panggil T yang tidak perlu diedit lagi, tinggal yang edit ini aja Pak, yang dan ini yang masalah perkara akumulasi. Nah, datanya tadi sepanjang di template-nya sudah benar, kita tinggal merubah ataupun mencetak hasil berita acaranya. Nah, sebelum panjang Pak, ini sampai di sini ada yang mau ditanya nggak Pak? Biar masuk. Nanti tadi ada masuk ke jawab menjawab sama pembuktian tuh. Raise hand. Raise hand boleh. Biasanya Pak Nur nih. Pak Nur. Duluan Pak Nur. Kita berhenti sampai sidang pertama Pak ya. Berhenti sampai sidang dulu. Host. Tadi hostnya saya serahkan ke Ipan. Dibuka Pan. Oke. Pak Nur. Lain dulu Pak Elvin. Nah, itu Pak WKPTA Pekanbaru, mangga Pak. Ya, Pak Darman. Syah. Monggo Pak. Nah, silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Di unmute dulu Pak. Sorry. Ya, oke. Assalamualaikum Kok nggak ada suaranya ya? wabarakatuh. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Terima kasih Pak Irfan yang telah menjelaskan tentang SPP ini. Sebetulnya kalau bagi saya, nggak tahu kalau teman-teman ya, pada hari ini atau pada sore ini ingin mendapatkan satu ilmu yang jelas tentang aplikasi tambahan itu apa saja begitu. Jadi apakah yang Bapak terangkan tadi mendapatkan cetak map, mendapatkan template seperti ikrar talak dan sebagainya, apakah itu bagian dari ABT atau memang dari SPP itu sendiri, sehingga kami ingin jelas sebetulnya yang mana SPP, yang mana aplikasi pendukungnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, jadi Bapak ingin perjelas mana aplikasi pendukung, mana yang tadi ya. Nah, tadi saya jelaskan di sini kalau di slide saya tadi agak terlalu cepat Pak saya Pak ya, maaf Pak ya. Ya. Yang ada 3 tadi, ada memang dari Ekot, ada dari apa tadi? Ya. Nah. Jadi mana tadi share screen-nya di Pak saya sedikit. Nah, oke. Ya. Bagian kedua tadi. Bagian kedua ya Pak. Jadi SIPP itu aplikasi pendukung itu ada beberapa Pak. Tapi yang utama itu yang resmi dari Badilat itu ada APS Badilat yang ABT Pak. Saya sebutnya APS karena dulu ABT itu ada beda lagi dengan APS.
ada 2 versi kan Pak. Saya di Pak Wakap PTA Pekanbaru boleh di unmute Pak. Jadi kita bisa diskusinya 2 arah. Oke, ya. Oke ya. Jadi ini SIPP itu data-data SIPP kan sekarang disebut sebagai register perkara Pak. Ya. Register perkara ya. Data yang tadinya ada di register semua sekarang tidak ada register manual lagi, semua di SIPP. SIPP ya. Nah, kalau aplikasi pendukung itu adalah beberapa aplikasi yang disiapkan untuk menunjang kinerja. Salah satunya yang utama adalah APS Badilak. Dilaknya. Karena kita adalah target man-nya itu PP, ya, APS Badilak tuh bercabang sebenarnya Pak, banyak cabangnya. Ada e-keuangan, ada e-register, di dalamnya itu, ya, di dalam APS Badilak ada e-keuangan, ada e-register, ada lagi si Perdi yang penilaian panitra, ya, terus ada lagi pengecekan buku nikah sebenarnya, itu bisa dipergunakan. Jadi misalnya pihak ini dokumen buku nikahnya sepanjang dia 2019 ke sini itu bisa dicek secara online dari APS. Palsu atau tidak, asli atau tidak, terdaftar atau tidak buku nikahnya itu dari APS itu bisa. APS Badilak ya. Saya sebut APS Badilak karena dia ABT. ABT ya. Nah, ABT sama apa dengan ABT Pak? Nah, isinya belangko. Kalau Ekord itu bagian dari SIPP juga. Iya. Ya. Jadi itu Pak, kalau aplikasi antrian sidang itu adalah inovasi-inovasi yang ada di Satker masing-masing yang beda-beda beragam banyak macamnya. Iya, oke. Kalau di saya di tempat kami itu antrian sidang tuh di wilayah Banten sudah banyak Pak. Jadi aplikasi antrian sidang tuh kami PP kan wajib bikin jadwal sidang tuh Pak sebelum sidang. Iya. Kita cetak aja Pak, nggak perlu bikin manual lagi. Tinggal gambar ininya, datanya, jenis. Jadi di kami itu sudah bisa terlihat dia perkara ekor atau bukan, jumlah harinya ada berapa. Itu bisa terdeteksi di aplikasi yang kami punya. Kalau mau naik kinerja sedikit, kalau si Jawa itu dia bisa mengetahui Pak jumlah bas PP ini yang belum unggah berapa banyak nih. Nah, itu banyak. Nah, itu bisa Pak di kami. Tapi di saat lain pasti punya juga. Ya. Itu Pak mungkin bisa membantu penjelasan seputar aplikasi pendukungnya. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Tadi saya lihat ini adalah Pak Lazuarman Bengkulu dulu tadi resen duluan tadi nih. Terima kasih Pak Irfan atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Jadi mungkin gini Pak Irfan, materi yang kita sampaikan besok kan judulnya kan SIPP dan aplikasi pendukung. Ya. Jadi mungkin di dalam forum ini, di dalam grup ini perlu ada kesepakatan kita. Kira-kira aplikasi pendukung yang mau kita sampaikan kepada CPP tersebut apa saja. Jadi memang harus ada kesepakatan. Seperti kata Pak Irfan tadi kan banyak aplikasi pendukung seperti APS Badilak, Ekord juga merupakan bagian SPP kan gitu kan. SIPP banding. Kalau dulu di Jambi pernah juga ada aplikasi Siginjai yang pada intinya ada aplikasi kontrol. Seperti ada perkara yang sudah putus tapi redaksi belum keluar, materi belum keluar, misalnya untuk mengontrol mana perkara yang sudah lewat 4 bulan, 5 bulan gitu kan. Alvin, kira-kira apa saja aplikasi-aplikasi besok yang memang harus kita sampaikan kepada CPP. Saya menyarankan mungkin memang APS ini bagus, ini memang harus kita sampaikan karena sangat membantu sekali terhadap kinerja PP di dalam pembuatan berita acara dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau seandainya mungkin ada peserta CPP yang bertanya, kalau seandainya mungkin ada belangko-belangko di dalam aplikasi APS tersebut yang tidak update lagi misalnya kan seperti SEMA atau PERMA misalnya yang tidak update lagi, kira-kira cara menggantinya bagaimana caranya gitu. Kalau dulu kalau tidak salah di Siatpa ada aplikasi Siatpa Tool gitu ya. Jadi di dalam aplikasi Siatpa Tool tuh
kita bisa melakukan penggantian variabel-variabel gitu. Tapi di dalam APS ini, apakah kita di PA masing-masing bisa melakukan penggantian atau memang ini wilayah ranahnya Badilak, atau memang itu Badilak yang bisa melakukan penggantian gitu kalau ada memang harus diganti gitu. Oke, Mungkin baik itu Pak. Pak Perman sementara dulu. Terima kasih banyak gitu. Ya, baik Pak, makasih atas pertanyaannya. Saya sedikit nangkep ya tentang masalah kesepakatan dari Bapak-Bapak semua nanti yang disampaikan ke CPP itu apa saja. Tapi ntar itu disilakan Bapak-Bapak diskusi nanti. Izin saya langsung jawab per pertanyaan Pak ya, biar tidak Ya, silakan Pak Irfan. Ya, lanjut Pan. Terkait dengan kesepakatan Pak, penting juga nanti silakan Bapak diskusi dengan Bapak-Bapak narasumber lainnya. Tapi yang paling penting menurut saya itu memang 3 Pak. SIPP dan ekor itu adalah satu kesatuan. Dia adalah satu kesatuan yang harus memang disampaikan Pak. Apalagi sekarang target Badilak itu ekor 80% di tahun depan. PP itu ekor datanya bisa terisi, terunggah, pihak bisa mengunggah, itu data dari SIPP. Jadi SIPP dan ekor itu satu kesatuan nih, dia nggak bisa dipisah. Caranya nggak bisa dipisah, dan tuh kalau udah ekor ya wajib update SIPP-nya. Nah, kemudian APS Badilak ini penting juga untuk menunjang tadi Pak, efektivitas, akurasi, sama percepatan proses dokumen. Jadi SIPP sama APS ini SIPP dan ekor adalah satu kesatuan. APS untuk menunjang administrasinya menurut saya. Kayak sekarang gini, contoh sederhana, misalnya ada perubahan gugatan di perubahan alamat pihak ya, di persidangan. Nah, kan harus dirubah Pak di SIPP-nya. Nah, untuk merubah itu kan harus ada instrumen. Ya kan nggak mungkin PP itu menulis tulisan tangan, ada BR. Oleh karena itu di APS harus ada suatu belangko yang ada instrumen perubahan register. Jadi nanti ketika ada kendala, ada masalah dalam persidangan, akte cerainya ternyata nggak berubah karena PP tidak memberikan instrumen ke petugas meja register perubahan data alamat. Berimbas juga ke PBT. Nah, jadi BT ini salah satu langkah tertib administrasi di persidangan. Jadi dokumen-dokumen itu terlihat rapi dan tidak ada coretan tangan. Itu sih Pak, kalau menurut saya APS Badilak ini penting. 3 aplikasi ini itu penting disampaikan dan wajib dikuasai oleh para PP dalam penggunaannya. Nah, pertanyaan kedua tentang apakah PA masing-masing bisa melakukan penggantian belangko? Sangat bisa, Pak. APS ini berbeda dengan SIPP yang dikunci perubahannya, belangkonya. Jadi APS ini diserahkan kepada masing-masing satker untuk merubahnya. Bedanya dengan Siatpa, kalau Siatpa base-nya Windows, ini basis-nya adalah website. Ya, basis website sama Pak, penggunaan variabel. Nah perubahannya itu dipegang oleh admin. Kunci-kunci variabel itu oleh admin. Dengan akun admin dia bisa mengakses variabelnya apa saja yang ada dalam APS itu. Nanti jika ada ketidaksesuaian, PA itu sebenarnya wajib membentuk tim. Jika ada perubahan, belangko dokumen penyesuaian tuh kalau ini secara teknis, jika semua orang bisa merubah, bisa mengakses, ada yang nggak paham sedikit, kehapus, itu rusak semua Pak. Ada baiknya dibentuk tim kerja, penyelesaian pembuatan dokumen, di dalamnya ada ketua, ada wakil, ada panitra, dan admin yang bagian pengolahan pembackupan datanya lah paling nggak, jika ada suatu kendala. Itu Pak. Jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan tepat sasaran lah jawabannya.
Jadi untuk Pak Irfan untuk melakukan perubahan itu bukan lewat sebuah aplikasi, tapi database yang dirubah gitu ya. Ya, dari APS itu sekilas sedikit saya spill ini kayak gini Pak. Kalau saya pakai akun, bentar, saya sekalian share screen aja deh ya. Oke. Ini APS versi Pandeglang Pak. Cuman ini saya masih pakai akun saya nih. Saya keluar dulu. Saya harus pakai akun admin Pak. Jadi ada akun admin yang di belangko tambahan, tadi kepencet. Di belangko tambahan SIPP ini, nah ini ada pengaturan variabel Pak. Nah, jadi variabel-variabelnya itu, nah kayak gini Pak. Dia kayak siapa juga sebenarnya, kayak siapa, cuma beda metode aja. Jadi kalau variabel-variabel yang belum ada bisa ditambahkan. Oke, dari ya, makasih Pak Irfan ya. Pak Lazarman cukup Pak Ya, ya. makasih. Oke, sekarang berikutnya dari Pak Yusuf PT aja, Yogyakarta Pak. Monggo Pak. Pak Wakil depan. Pak Wakil, maaf Pak, aduh. Maaf Pak ya. Enggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama ini saya ucapkan terima kasih kepada inisiator ini, Pak Doktor yang baru ini, luar biasa ini. Saya kira ini adalah sebuah proses pembelajaran yang diberikan ini. Yang kedua, terima kasih Pak Irfan sudah berbagi sharing ilmu. Saya kira pertanyaan saya terkait dengan beberapa pembicara sebelumnya, yaitu menyangkut masalah aplikasi pendukung. Yang pertama, aplikasi pendukung SIPP itu ya, saya kira itu judulnya ya. Iya Pak. Aplikasi pendukung SIPP itu tadi sudah ditampilkan dan termasuk cara kerjanya, misalnya untuk e-core bisa saling memberi ya, e-core bisa masuk ke SIPP, SIPP bisa masuk ke e-core. Ya saya kira tadi kalau dalam tataran kesepakatan ya mungkin kaitannya dengan grup ini ya, mungkin ya nanti kita sepakati yang mana saja aplikasi yang nanti kita bicarakan menjadikan muatan materi. Yang pertama tadi itu APS ya. Yang kedua adalah e-core. Tadi ada yang disebut itu yang CI ya apa itu? Yang Mahkamah Agung punya itu Pak ya, Pak Irfan. Siap Pak, siap. Ya siap ya. Ya saya kira nanti kami juga minta diberikan gambaran terkait cara kerjanya itu agar supaya lebih sempurna, karena itu juga adalah salah satu aplikasi yang merupakan pendukung. Yang ingin juga saya tanyakan adalah terkait dengan Kinsaker. Apakah juga itu termasuk salah satu, ini juga aplikasi yang diterbitkan oleh Badilak, yang dibuat oleh Badilak adalah Kinsaker itu termasuk banyak hal di dalamnya itu, apakah ini juga termasuk aplikasi pendukung ke dalam SIPP itu ya? Saya kira untuk sementara Pak Irfan, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Wakil. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak ya. Nih. Bisa lah. Ya, terkait dengan aplikasi pendukung tadi yang siap Pak, yang siap MA ini sebenarnya itu ada servernya di aplikasinya hanya ada di MA Pak, ada di MA. Oh iya. Ya, perbedaannya dulu kan MA itu kalau bikin putusan itu atau misalnya kita ada upaya hukum kasasi ataupun PK kan harus berkas fisik Pak yang dikirim ke sana. Nah saat ini sudah tidak perlu berkas fisik lagi, jadi berkas saya ada satu perkara PK di kantor saya, itu dokumennya tuh di scan Pak, dokumennya di scan terus divalidasi secara elektronik oleh panitra, itu diunggah di SIPP, dan langsung kita ketika sudah inzaga selesai dan berkas semua cukup, kita tinggal klik tombol kirim, itu udah sampai di MA.
Kami ada perkara kasasi juga kemarin, itu nggak nyampe 1 bulan sudah ada nomor perkaranya. Jadi ini sudah mempercepat proses, dan itu nomor perkara dulu kan kita nunggu surat Pak dari MA. Nomor perkara itu nomor perkara berapa, nomor register berapa, sekarang sudah ada di SIPP Pak, data nomor perkara langsung turun ke kita. Oh, udah ketahuan nomor perkara nomor sekian, di register tanggal sekian. Jadi itu mempercepat proses akurasi data juga. Jadi kalau untuk siap, saya nggak bisa sharing tampilannya Pak. Itu adalah tampilan yang dari SIPP itu, kalau misalnya targetnya adalah CPP, memang belum masuk levelnya di sana, itu nanti di level Panmut sama Panitra biasanya Pak. Tapi untuk mengetahui bahwa SIPP itu sekarang menjadi register utama peradilan, dan itu terkoneksi dengan Ekor, dengan Mahkamah Agung. Nah, kemudian untuk Kinsatker juga Pak, Kinsatker memang itu aplikasi pendukung juga Pak. Dia bisa memonitoring kinerja dari masing-masing satker. Nah, tapi PP itu nggak punya akses di sana, panitra pengganti. Jadi mereka hanya Pamut ya. Panitra Pak deh, di levelnya level panitra. Sama bagian kasubag sama Pak sekretaris wakil PA. Tapi Kinsatker itu bisa menilai berapa banyak bas yang belum diunggah, itu bisa termonitor oleh Badilak langsung. Dan sekarang juga terakhir saya ketemu dengan Pak Sutarno, itu Badilak pun sedang sudah hampir selesai terhadap penilaian kinerja satker yang bintang kan SK tentang penilaian sudah muncul tuh Pak, sudah lama sekali udah muncul tuh yang penilaian tentang unggah. Maaf Pak Irfan, saya potong dikit Pak Irfan. Ya Pak. Kalau gitu, jadi sebenarnya aplikasi siap itu dengan Kinsatker itu sebenarnya mungkin kurang tepat kalau nanti kami jadikan materi pembicaraan di panitera pengganti ini ya. Ya betul Pak. Mungkin lebih tepatnya APS sama Ekor. Ya. Terima kasih Pak Irfan. Iya Pak, sama-sama Bapak. Mungkin itu Pak ya, sudah terjawab mudah-mudahan. Siap. Pak Wakil. Habis Pak Husni langsung materi lanjutan aja Pak. Habis Pak. Ya, monggo Pak Husni Tamrin. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya. Jadi ini sama dengan Pak Wakil tadi, Pak Wakil Jogja. Lebih stressing lagi tentang pemisahan antara SIPP, kan ini judulnya adalah SIPP dan aplikasi penunjang. Jadi kita bisa memisahkan, kita menyampaikan nanti jangan sampai salah bahwa itu aplikasi penunjang, bukan bagian dari SIPP seperti itu. Memang bagian tapi penunjang saja. Jadi mungkin lebih mohon diterangkan Pak Irfan, terima kasih sebelumnya ya, tentang penunjang itu yang mana saja. Apakah kalau siap itu apakah termasuk juga aplikasi penunjang, Kinsatker, direktori putusan, kemudian yang jelas APS, ABT itu, APS dengan ABT itu apa bedanya? Apa sama saja? Itu satu. Yang kedua, tadi yang nyinggung masalah admin Pak ya, admin di tim kerja di pengadilan. Apakah admin itu bisa merubah? Karena tadi Pak Irfan mengatakan bahwa admin itulah membuat satu evaluasi, kemudian bisa merubah, membuat apa yang diperlukan di PA tersebut. Apakah itu bisa merubah APS itu tentunya? Kalau SIP jelas nggak mungkin ya dirubah ya. Ya, saya kira itu Pak Irfan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Tamrin atas pertanyaannya. Sedikit saya coba untuk membantu jawab Pak. SIPP dan aplikasi penunjang. Jika disebut sebagai SIPP aplikasi penunjang, kalau penunjang tugas kinerja PP itu murni Pak APS Badilak Pak. APS Badilak itu ya ABT. Kenapa saya nggak masukkan aplikasi penunjang? Ekor itu sudah menjadi satu kesatuan dengan SIPP, sudah wajib diisi.
Karena PP itu nanti di Ekord nggak hanya memonitor, kemudian membantu mengunggah, memonitor ada jawaban atau tidak di Ekordnya, memantau relasinya ada terkirim atau tidak, memantau chord kalendernya sudah terunggah atau belum, itu di Ekord. Jadi SIPP itu udah satu kesatuan dengan Ekord. Nah, aplikasi penunjang ini kalau menurut saya itu di APS, Pak, untuk penunjang dokumen kinerja, pembuatan dokumen-dokumen kinerja seperti yang tadi belangko-belangko, instrumen, belangko berita acara, ikrar talak, dan juga map-map yang dibutuhkan. Kalau untuk APS dan ABT apa bedanya? Dulu awalnya kan namanya ABT, Pak, alat bantu terintegrasi SIPP. Nah, itu bukan aplikasi Blanko, Pak. Tadi, Pak. Saya lupa, Pak. Awalnya aplikasi Blanko dulu namanya SIPP gitu. Ya, dulu kan namanya ABT, Pak. Kemudian itu diakuisisi oleh Badila, ditarik sebagai inovasi nasional. Berubahlah menjadi APS. Nah, jadi yang terakhir memang APS Badilak itu, Pak. APS Badilak itu menjadi yang rilis resmi dari Badilak. Fungsinya sama kayak ABT, cuma ada beberapa komponen di APS itu yang sudah standarisasi nasional, sehingga variabel-variabel sudah ada beberapa variabel yang dikunci, Pak, kalau di APS. Nah, seperti itu, Pak, kalau APS. Nah, kemudian yang ketiga tadi, admin apakah bisa merubah APS? Perubahan APS itu perubahannya banyaknya di belangko, Pak. Di belangko sama di variabel. Sebatas itu. Cuma kalau untuk yang lebih jauhnya penambahan menu-menu, kami anjurkan sih nggak usah, Pak. Nunggu yang dari Badilak saja, tinggal kebutuhan belangko-belangko yang memang belum tersedia atau tidak up to date, atau misalnya belangko-belangko yang justru seharusnya sudah tidak ada, masih tersedia di sana, malah menjadi sampah dan membingungkan para pegawai. Jadi ABT itu template ya istilahnya, Pak? Template, Pak. Template, Pak. Betul, Pak. Untuk directory itu apa termasuk kita bisa kategorikan masuk aplikasi penunjang? Directory, kalau directory kan itu bukan penunjang, Pak, ya. Itu langsung, adalah karena publikasi kan. Itu PP juga nggak tepat juga kalau PP diarahkan ke sana. Enggak, maksudnya biasanya kan untuk upload putusan kan langsung ke directory atau ke SPP. Enggak, upload kan SPP semua, Pak. SPP ya, langsung kaitannya ke directory itu kan. Iya, betul. Berarti tidak perlu itu adalah penunjang dari SPP, tidak usah seperti itu berarti. Nggak usah, Pak. Oke, siap. Target kita kan di CPP, Pak. Siap. Oke, makasih. Bisa dilanjut materi tambahan, lanjut Pak Irfan. Ya, boleh. Tadi di slide nomor tadi di sini. Oke, ini slide di sini. Bentar, Pak. Ini saya terlihat, Pak, ya? Di slide yang saya share screen tadi. Terlihat. Nah, tadi kita sampai di sini ya. Sebelumnya di sini ya, Pak. Sebelumnya ada berita sidang pertama. Nah, kemudian untuk sidang lanjutan ataupun saksi, Pak. Nah, di template APS itu tanya jawab itu sudah tersedia, Pak. Nah, syaratnya PP itu wajib menginput nama saksi dulu, Pak, di SIPP. Nah, ini nama saksi ini otomatis muncul ketika data SIPP terisi. Tadi yang di awal tadi saya jelasin bagaimana penggunaan APS belangko ini secara optimal. Isi dulu SIPP-nya, data yang dibutuhkan apa saja. Jika sudah terisi lengkap, sudah dengan tahapannya. Kalau misalnya memang pemeriksaan saksi kan nama saksi harus diisi tuh, Pak. Nah, nama saksi sudah diisi,
maka dia akan otomatis bisa langsung tanya jawab di sini. Nah, tanya Connect jawab isi PP langsung ke sana PS ya. langsung Pak. Nah, tanya jawab ini kalau kita klik itu bisa jadinya seperti ini Pak di slide berikutnya. Bentar. Nah, ini tanya jawab Pak. Tanya jawab di sini ada beberapa pilihan, apakah jawaban lisan, ada template-nya Pak. Template-nya tadi dibuat berdasarkan dari akses admin Pak. Jadi jawaban standar yang kira-kira umumnya ditanyakan oleh hakim dan jawabannya arahnya ke pihak seperti apa itu bisa kita set. Jawaban lisan T, jawaban kalau kita pilih misalnya pertanyaan saksi P, ini kita pilih nanti muncul template di sini. Nah, seperti ini Pak. Bunyinya. Jadi PP itu tidak perlu mengetik banyak sebenarnya. Sudah terbantu dengan adanya tanya jawab seperti ini. Nah, jawaban yang ada di sini, jawaban, replik, duplik yang secara lisan yang kita buat dengan template ini, itu bisa terkoneksi ke putusan, Pak. Bisa terkoneksi dengan putusan. Jadi dapat dipahami nanti isi jawaban saksi di berita acara akan sama dengan putusan. Karena dengan catatan PP mengisikan seperti ini. Ataupun mengisikan jawaban saksi yang di-set oleh tim kerja di sana, itu masuk ke putusan, masuk ke keterangan saksi di berita acara. Nah, itu Pak, kalau misalnya putusan tadi amar putusan sepanjang itu diisi di SIPP langsung, BA ataupun template lainnya itu bisa langsung disesuaikan. Kalau APS jauh ini seperti itu Pak, yang dapat saya sampaikan. Memang singkat Pak APS itu, soalnya dia itu adalah alat bantu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan para PPPP. Sudah lengkap ya. Tergantung kepada tim kerja masing-masingnya dan keaktifan para PP. Misalnya gini Pak, PP-nya nih, wah nih bahas yang ini belum ada, tapi dia diam saja tidak memberikan masukan ya sudah nggak bisa optimal jadi pekerjaannya. Sedikit Pak Irfan. Ya boleh. Nih saya mau tanya dikit ini sebelum yang lain. Tadi kan ada kolom pertanyaan kepada saksi ya. Ya. Nah, bagaimana ketika kita membuat pertanyaan baru yang tidak ada di format tadi? Oke. Ini ada tombol tambah tadi itu. Ada tombol tambah di bawahnya itu singkat aja tadi. Ya. Makanya kita nggak jelas tadi. Ya. Ini tadi sebentar saya contohin yang punya saya kemarin ya. Itu ada IN. Bentar, saya cari dulu ya. Saya kemarin ada perkara yang ada pembuktian tunda MM. Enak makan kacang Pak Darman saya. Tanya Pak Elvin itu sudah hafal itu, cuma ya dia sering ilmu ke kita aja. Pak Elvin kalau nggak ngunyah ngantuk dia Pak Elvin. Sama, sama juga. Kalau saya kopi Pak, kopi. Oh, kopi ya. Jangan ngantuk. Screen Pak ya. Nih, screen yang ini. Ini saya tadi pilih ini Pak ya, adalah bas lanjutan pembuktian tunda bukti T. Nah, bukti P-nya sudah ada di sini. Nah, ini tanya jawab Pak. Kita tinggal klik ini. Nah, ini misalnya tadi kita pilih template pada P. Nah, muncul nih Pak semua. Nah, ini ada tombol tambah di bawahnya. Ya, bawah. Ya, jadi apakah
saksi ada keterangan yang lain? Nah, jawabannya cukup. Tambah. Oke. Itu kalau di tingkat pertama nanya begitu dapat nilai jelek itu. Ini semuanya APS ya, Pak Irfan. APS ya semuanya ya. PS. Nanti setelah itu tinggal simpan, Pak. Itu tinggal simpan. Ini karena nih perkara berjalan saya nggak simpan, Pak ya. Iya. Ya, jangan disimpan. Jangan disimpan dong. Oke, ini ada Pak Nur Hafizal. Monggo, Pak. Baik, sedikit Pak. Itu Boleh, kan ada belangko tentang saksi ya, di mana ya arti pertanyaannya begini, jawabannya begini. Nah inilah yang kadang-kadang yang membuat artinya berita acara sidang itu copy paste, nah gitu persoalannya. Ya. Nah sekarang ya ini apa yang kita hindari dan ini selalu oleh orang-orang tua kita di atas tuh ya dihindarilah artinya pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban tidak mungkin dua orang itu akan sama jawabannya begitu. Nah untuk mengantisipasi dengan adanya belangko-belangko seperti itu, ataukah memang sebelum kita sebelum kita cetak ya kita ubah sedikit-sedikit begitu, ataukah memang ada alternatif lain gitu loh. Itu yang ingin saya tanyakan. Sehingga kalau memang kita mengikuti belangko-belangko ini saja sesuai dengan standar-standar yang telah dibuat itu, otomatis pasti dan memang selalu kita dapatkan dalam di tingkat banding itu ya pertanyaan saksi itu ataupun jawaban saksi itu sama persis, tidak ada berubah sedikit pun juga. Nah itu persoalannya. Terima kasih. Makasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Ini sebenarnya trik dari masing-masing PA beda-beda Pak. Ini saya screen yang ini ya Pak. Kalau di kami khususnya ya Pak, karena saya di sini, saya bisa sharingnya yang ada di sini aja Pak. Sebentar Pak, saya lupa kemarin yang putus itu. Oke, ini udah putus Pak ya. Nah, ini perkara yang sudah putus Pak. Ini kami buat template namanya bas sidang 2 kali putus first take langsung Pak. Nah, ini kepiawaian para PP khususnya dan kesepakatan dengan majelis yang di masing-masing satker itu membuat template bas yang bisa berbeda Pak. Nah, ketika PP itu mengisikan keterangan saksi, nah ini dibuat 2 variabel Pak. Bapak bisa lihat ini ada saksi 1P, ini ada saksi 2P. Nah, keterangan saksi itu kita bedakan Pak, itu kepiawaian PP dalam membahasakan istilahnya Pak. Membahasakan kalau misalnya bulan September, nah ini bisa juga sejak akhir September 2022. Jadi antara keterangan saksi dengan pertama dengan kedua itu bisa berbeda redaksinya. Dan juga nanti dalam template-nya urutan dari masing-masing pertanyaan itu diganti Pak, dibalik. Nah, itu adalah trik-trik yang saya rasa perlu disepakati oleh tim kerjanya ataupun kepiawaian dari masing-masing PW bahwa nanti jawabannya kadang nggak saksi ya Pak sama dengan jawaban saksi pertama, tapi kan kita nggak bisa karena sering ditemukan seperti itu malah jadi ini kan temuan dari hakim tinggi bahwa isi jawabannya sama jelek. semua. Copy paste. Nah itu salah satu metode yang saya rasa bisa dipergunakan jawaban dari masing-masing pihak itu ya kalau misalnya Januari 2022 sama dengan awal Januari 2022 awal tahun 2022. Nah, kemudian keterangan saksi yang satunya sebuah penyebabnya apa, yang satunya awalnya bilang hanya mabuk, terus yang mabuk-mabukan, yang keduanya tidak tanggung jawab, bisa yang saksi kedua bilangnya tidak tanggung jawab, yang keduanya apa. Jadi pengolahan kata dari PP LR gitu. Ya diolah kepiawaian PP Pak dalam mengolah bahasa Pak. Cekcok jadi berselisih. Ya yang memang maknanya kan sama Pak. Bukannya kami menyimpulkan hasil keterangan saksi, tapi materi substansinya kan sama. Jadi itu dibuat, artinya dibuat belangkonya tersendiri. Artinya bukan belangko yang ada itu kita ubah ya. Jadi belangko yang ada diubah, disesuaikan dengan kebutuhan keinginan Pak. Oke. Ya,
Itu kan suatu trik masing-masing lah. Iya, iya. Masing-masing satker. Nah, itu tapi perlu dikuasai ya tadi bahwa panitera pengganti ini harus punya jiwa untuk nggak boleh sama nih, kita harus cari padanan katanya gimana. Ya. Punya kreasi gitu ya. Nah, kreasi betul Pak. Tapi tidak menyalahi hukum acara pastinya. Iya, iya. Nah, itu Pak mungkin. Oke, terima kasih. Silakan siapa lagi yang mau bertanya ini? Kecil lanjut aja Pak Elvin karena beliau juga tidak mungkin lama-lama. Masih ada materi yang lainnya? Ekor kalau sudah cukup. Jelas kemarin sedikit SIPP aja sih Pak. SIPP itu saya takutnya terlewat nih kemarin karena ada beberapa PP juga 15 menit lagi. Ya sedikit Pak ya, saya nyampein sedikit SIPP aja biar tidak ini nanti, walaupun sekarang sudah disampaikan oleh dari yang ini ya, Bagas, Mas Bagas. Nah kalau PP kan sebenarnya yang tadi dia ngeceknya cukup di sini Pak, perkara yang ditangani ada berapa. Nah sebenarnya sudah ada petunjuk dari Badilak sendiri bahwa court calendar ini sebenarnya wajib diisi Pak. Ya. Nah banyak PP yang lalai. Court calendar ini belum terisi. Apalagi ketika perkara tersebut masuk elitigasi. Elitigasi pengisiannya itu kesini dulu Pak. Kesini dulu, diisi jadwal agendanya ada berapa banyak, nanti itu bisa dicetak. Jadi intinya setiap perkara ya? Setiap perkara Pak, khususnya perkara ekor, terlebih perkara ekor, karena data itu akan naik ke atas. Dan juga PP itu ketika bersidang paling enggak apa ya punya kepekaan lah Pak, cek biaya Pak. Di sini kan bisa ngecek biaya, cek biayanya berapa, jumlahnya tinggal berapa. Ketika mau ditunda, jangan sampai perkara tersebut ditunda, wah biayanya habis ternyata karena ketidakpekaan PP dalam pengecekan biaya. Atau sedikit Pak, Boleh, Pak. Pak. Artinya dalam biaya itu selain memang pengecekan kalau seandainya penundaan itu, pada saat waktu keputusan seharusnya memang kepekaan PP juga untuk mengecek, jangan sampai nanti begini diputus oleh majelis hakim ternyata untuk biayanya kurang. Nah itu jadi betul, minus, Pak. Itu bahaya. Iya betul Pak. Jadi memang ya kalau saya memahami PP itu sudah membantu tugasnya hakim. Hakim kan melihatnya berkas, kita yang bisa melihat SIPP, kita yang bisa mengecek biayanya langsung real time tanpa harus ke kasir, itu bisa terlihat semua di sini sebenarnya. Jadi tolong bantu mengingatkan para PPP yang baru nanti, ya ceklah biayanya gitu, sebelum perkara itu diputus ataupun perkara sebelum ditunda dicek. Oke. Dan PPP baru umumnya Pak, ketika perkara itu ikrar talak, ketika cetak jadwal sidang, antrian sidangnya nggak masuk Pak, umumnya. Dan kadang gini, waktu sidang pertama itu dia sidangnya ruang sidang 1, terus berganti besok ruang sidang 2. Ini teknis sih Pak. Jadi ketika PP H-1 sebelum sidang, wajib mengecek ruangan sidang mana yang akan dia pakai. Caranya dari sini Pak. Jadi kalau berubah juga berubah ya, dirubah Iya dulu. Pak, nggak berubah. Takutnya dia udah ngantri salah ruangan Pak. Itu yang kalang kabut kan pihak ya komplain, pengaduan lagi. Nah ini input antrian hakim BP, pilih tanggal sidangnya, pilih ketua majelisnya. Misalnya besok itu tanggal 3, tanggal hari Senin Pak ya, tanggal 6. Nah, tanggal 6 itu Pak Esam. Nah, ini kan muncul Pak. Ketika ini saya ganti ke ruang sidang 2, dia pindah semua ke ruang sidang 2.
Nyambung Pak. Misalnya gini, ada satu, ini masih sedangnya sama semua nih Pak. Nah ini Pak, ini ada yang kosong nih ya. Pada tanggal 9, nomor perkara 1198 ini belum ada kode ruang sidang. Ketika buat jadwal sidang, cetak jadwal sidang di sini, dia kan bisa cetak jadwal sidang Pak dia. Tapi kalau nggak ada ruangan, dia nggak bisa masuk Pak. Nah ini bisa kita duakan langsung, kita simpan, dia otomatis ke Ada ruang. Zoom bentar nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar. Tadi saya pilih 2 ya Pak. Sorry. Kementerian Hakim PP tanggal 9 Pak ya tadi. Contoh saja hakimnya adalah Azhar. Nah ini udah 2 Pak. Jadi PP itu H-1 sudah nanya relas, H-1 sudah mengeset ruang sidang. Jadi para PP ini punya kepekaan Pak untuk sidangnya. Dan sekarang Badila itu wajib kita mengunggah basnya itu bentuk PDF Pak. Bentuk PDF permintaannya sih yang sudah ditandatangani, permintaan Badila. Maaf Pak Irfan, Ya, saya Pak. potong dikit. Boleh Pak. Ya tadi itu misalnya kan sidang awal itu di ruang 1 ya. Ya, betul Pak. Manakala misalnya jurusita pengganti misalnya panitera pengganti itu misalnya tidak mengisi itu, Ya. maka tentu saja selanjutnya itu akan menjadi kosong ruangannya gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Malah kadang salah ruangan. Biasanya ruang sidang 1 jadi ruang sidang 2. Nah, yang kalau di beberapa PA yang pakai sistem antrian dia nggak bisa ngambil antrian. Iya. Jadi banyak efeknya ya. Ya, sama penting juga Pak. Ini kadang bapak-bapak yang meriksa berkas banding kan juga ketika dia lagi cuti, perkaranya diputus, dia nggak lapor Pak ke panitra. Jadi penetapan panitranya masih PP yang lama saat dia cuti Pak, PP pengganti. Misalnya di Humaydi cuti, dia diganti oleh saya. Nah, maka data SIPP itu kan harusnya sama Pak dengan data berkas. Iya. Itu perlu juga, walaupun akan jadi banyak penunjukan panitera pengganti, tapi ya itulah jadinya register kan. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Supaya tertib Administrasi Pak. PMH juga sama. Jadi PP itu harus peka terhadap perubahan-perubahan susunan majelis, kemudian panitera pengganti, perubahan alamat, seperti itu Pak. Dikit Pak, Boleh, Pak. yang tentang BAS tadi. Tadi Bang, artinya memang sering didapatkan BAS itu memang dalam bentuk bukan PDF tapi Word. Tapi persoalannya adalah itu baru kita ketahui kalau seandainya kita buka sendiri kan gitu. Kalau seandainya taruhlah mereka menguploadnya di dalam bentuk Word, bukan bentuk PDF, itu kan tidak akan bisa kelihatan kalau seandainya kita tidak buka kan gitu Pak. Artinya ada gak kira-kira ini barang di dalamnya BAS itu udah bentuk PDF sehingga kita tanpa kita melihat membuka kita sudah tahu, atau kan memang ada yang lain saya nggak paham gitu. Oke, saya rasa Badilak mikirnya lebih jauh lagi Pak. Jadi memang bisa dikontrol kalau dia PDF itu kan ekstensinya titik PDF Pak ya. Ya. Nah, ya. Jadi ada aplikasi pembantu yang untuk mengontrol unggahan tersebut PDF atau bukan. Ada. Dan itu pasti Badilak akan mikirin itu tuh Pak. Mana satker yang sudah unggah bentuk PDF dan mana yang bukan PDF. Ya, contoh gini Pan, kalau kami turun ke bawah, teman,
Ya, sementara kan kita tidak punya aplikasi yang untuk mengecek apakah memang BAS itu sudah betul atau tidak, dalam artian bentuk PDF atau tidak. Kenapa? Kadang-kadang kalau bukan bentuk PDF, bentuk biasa, otomatis pasti kalau dalam pembuktian itu bukti-bukti tidak akan bisa masuk. Dia akan kosong, tinggal nanti halaman berikutnya pemeriksaan saksi begitu. Nah, itu yang diinginkan. Makanya itu tersendiri ya, aplikasi tersendiri ya. Ya, kalau ketika PTA itu mengaudit ya istilahnya ya, atau awas bid, kan PTA biasanya minta sampling Pak, beberapa berkas. Ya. Ya, emang mau nggak mau harus ngecek satu persatu Pak, sampling random aja, ambil diunduh, kan bisa diunduh Pak, bentuknya PDF atau bukan. Paling seperti itu. Kalau ya. Tapi wajib PDF ya Pak ya, Pak Irfan, wajib PDF ya. Kalau juknis penilaian PDF Pak. Ya, oke. Kedua itu begini mungkin Pak, yang perlu kita sampaikan mungkin ke peserta. Kedua, kalau di BAS memang bisa saja dalam artian seenggak-enggaknya kalau taruhlah sidang tuh beberapa kali persidangan BAS-nya ya. BAS pertama mungkin dia tidak isi. Terus kedua kita isi. Nah, seingat saya kalau nggak salah ya, kalau seandainya BAS kedua sudah diisi, BAS pertama itu kita tidak bisa menginput lagi Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Betul ya? Masih bisa Pak. Oh, masih bisa tetap ya? Yang nggak bisa tuh relas Pak. Relas nggak bisa. Nah, sekarang karena kalau yang tidak diinput, BAS tidak input itu kan ada bentuknya bentuknya putih atau bukan merah Pak ya? Itu kalau tandanya. Kalau BAS belum diunggah, maknanya merah Pak. Merah Pak ya. Kalau yang sudah itu kan hijau atau biru itu ya? Biru Pak. Nah, biru ya. Nah, terus kalau relas itu untuk mengecek apakah, karena relas juga banyak yang tidak diinput. Nah, itunya apa? Tandanya itu. Ya, relas sudah diinput. Kalau relas nggak bisa Pak, harus satu-satu. Saya belum nemuin toolsnya untuk yang relas. Enggak, maksud saya begini. Kalau jurusita sudah menginput relas atau tidak, itu kan kita bisa mengecek itu. Nah, itu bentuknya apa? Apakah memang hijau atau tanda sendiri? Coba ada mungkin jadi contoh Pak. Data relas sebentar Pak, saya coba cek ya. Ada merah. Mungkin merah. Rasanya nggak merah Pak. Dia memang ada dua Pak, ada yang apa? Nah, ini kayak ini ya. Ini Bapak lihat nih perkara sudah putus imunitasi Pak. Kalau udah diunggah dia ada biru. Ya biru ya. Ya, nah data relas dia harus klik ini dulu Pak. Nah ini, dia bunyinya seperti ini. Kalau pengguna dokumen belum ada. Ya. Nah ini sebenarnya tinggal lihat ini aja ada atau nggak ada. Oh, dibuka dulu ya? Ya, iya betul Pak. Oke. Dilihat dulu dia akan muncul ke sini. Nah ini bentuknya PDF kalau seperti ini. Ya, oke. Harus dibuka ya, bukan? Ya, oke. Ya, nggak bisa lihat model BAS ya. Kalau BAS pun bisa dilihat tuh. Oh, ini ada tidak? Tapi harus dibuka dulu ya. Ya, ada dua Pak. Ada P, ada T masalahnya itu. Ya, P dan T gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak-Bapak ada semuanya. Tidak terasa ini waktu sudah 2 jam ya, mau 2 jam. Memang maunya kita lanjut sampai. Boleh Pak Elvin, saya ada bertanya sedikit Pak Elvin. Ya, boleh lanjut. Tadi. Oke, ya. Pak Nurhal yang banyak pertanyaannya dia ini. Nah, lanjut. Begini, yang APS itu tadi, pertama begini Pak, kalau tidak salah di APS itu saya lupa di yang bukan si Perdi atau di mana letaknya. Jadi APS itu kan fungsinya juga untuk memonitoring. Contoh gitu Pak ya, berapa perkara yang belum masuk BAS. Berapa perkara yang belum pembagian PMH-nya, atau berapa yang belum PBT, itu ada di APS Pak ya? Enggak ada Pak. Penunjang. Ya? APS itu penunjang. Apa APS penunjang sendiri Pak? Penunjang aja? Kalau bukan di APS Badilak? Bukan di APS Badilak Pak. Kalau ada settingannya itu tergantung satker masing-masing Pak. Di satker masing-masing gitu. Ada validasi BAS atau tidak, aktif atau tidak. Oh, jadi bukan di APS Badilak Pak ya? Bukan, untuk Pak. Mengecek tentang PBT-nya, tentang akte cerai sudah terbit atau tidak, atau tentang sisa panjang itu di penunjang, APS penunjang Pak ya? Iya, di penunjang yang lainnya. Itu masing-masing satker punya sendiri Pak, beda-beda. Jadi di APS Badilak nggak ada Pak ya? Nggak ada Pak.
Oke, Baik, terima kasih. baik. Kawan-kawan semua tidak terasa ini waktu sudah sore, waktu absen sudah lewat. Sudah mau Jangan pulang sampai dulu. lupa. Lupa absen. Jangan sampai lupa itu. Ya, memang asik gitu kan. Nanti kalau ada waktu bisa kita tambah Ulang lagi lagi. deh. Memang kalau di satker bawah itu penggunaan APS itu belum familiar ya, karena mereka sudah punya ABT yang sudah lengkap, terutama konsep putusan macam-macam. Jadi mereka kurang menggunakan memberdayakan APS sehingga masih menggunakan ABT yang terintegrasi ke ICPP. Nah, itu mereka biasanya itu memakai itu. Jadi teman-teman sekalian kita beri aplaus buat Pak Irfan untuk sore ini. Ya, terus saya mengusulkan untuk termin ketiga Zoom kita berdiskusi masalah makalah yang diskusi kelompok ya. Iya Materi betul. seperti Ya, apa. sekelompok ya, ya, ya. Nah, nanti kita rumuskan Ya. dalam bentuk narasi cerita. Ini Perorangan dan ya. kelompok. Tadi kan ketemu nih H-1 relas harus masuk, PP tugasnya H-1 input ruang sidang. Nah, itu menjadi bahan diskusi nanti bisa itu. Ya, kita buat narasikan cerita, nah bagaimana tugas-tugas mereka seperti itu. Ya, benar. Ya, banyak Jadwal tadi. sidang jangan lupa Pak. Setuju. Ya, nanti Pak Irfan nggak apa-apa gabung memberikan masukan ya kan. Nah, kira-kira makalah apa yang cocok gitu kan. Nanti kita buat narasi ceritanya gitu. Saya rasa begitu Bapak semuanya ya. Saya kira Baik, begitu, Pak Pak Dokter Edwin. ya. Ya, siap Jadi- Pak. Terima kasih Ya. banyak Pak. Ya. Gimana Pak? Boleh. Terima Hari kasih. apa? Ya, udah pasti. Ya, saya Hari setuju apa? datang Zoom lagi ya. Ya. Ya, Ya, Zoom hari lagi apa Pak? terakhir ya. Kita tentukan sekarang. Oh, sekarang Setelah Hari Senin pembukaan. tanggal berapa ya? Setelah Senin tanggal pembukaan berapa, tanggal 6. Hari Oh, Senin tanggal tanggal 6 6 ya? aja, Tanggal Pak, 7, acara setelah pembukaan pembukaan. itu. Ya. Sore ya. Ya, Iya, sore. Pak, Ya. boleh nggak kalau jangan sore itu? Soalnya kami Kapan besok? kan ada Pak Bakti, dokter, promosi Setelah dokter. pembukaan lebih bagus Oh, supaya ada iya. gambaran. Tanggal Setelah 7 kalau pembukaan gitu boleh ya. Tanggal 7 ya? Ya, tanggal Tanggal 6, Pak. tanggal 7, Tanggal 6, Pak. Tanggal 7 hari 7 Selasa siang atau itu. sore. Kapan? Hari Selasa Selasa juga itu. bagus lah. Kalau 7 siang, pembukaan hari tanggal 7 Senin. siang. Hari Selasa aja 7 ya. Selasa ya. Ya. Setelah Dari jam pembukaan. Dari jam 2 lah. Iya, Nanti bagus. Pak Irfan kita ajak gabung lagi. Mungkin lebih bisa mendalam lagi nanti. Oke. Nanti saya buatkan narasi ceritanya kira-kira oke tidak. Nah, itu yang kita Ya, sampaikan ke Tinggal kita sepakati. Cocok. Oke, sepakat lah. Kita bahas nanti ya. Oke, mari kita tutup Zoom hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak-bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Banyak. Pak Makasih, Irfan. Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya. Makasih. Baik. Thank you very much. Ini Pak ya. Terima kasih Pak Irfan ya. Ya, kami keluar ya. Oke, Sampai Dep, lift ya. ya. Keluar Pak Lift. Siap. Sudah keluar ya? Pak Irfan, jadiin host lagi saya Pan, biar kan rekodnya mau ditutup ini. Sudah record ada ya Pak? Pak Irfan. Iya, Pak Irfan, wah udah keluar lagi dia nih. Sudah keluar Pak dia. Iya. Mudah-mudahan kesimpan. Nah, tadi sih udah di setting record ya. Oke Pak, lanjut keluar. Saya mau record ini. Siap. Ada keluar ini.